Kamu yang apa sih? Bisa dulu ya. Buat Jabar 2. Iya. Kanan lagi cukup nih. Oh, wah kayak gitu baik. Langsung aja. Mas Ali dari depan mas, Pangalungan mas dari depan. Selamat datang Pak. Ini sama ya? Gitu. Idiot. Baik. Depon bagian perusahaan kami di GPC Karawang. Oh gitu. Sana. Oh, Bogor 46. Untuk saya tanah untuk ini Pak sesuai dengan tanah. Iya, sesuai dengan. Jadi pembukaan nanti harus sesuai dengan tanah. Rekomendasi untuk pembukaan berikutnya. Sebenarnya tanah di sini gimana? Ini kita bahas sebelah sana Pak. Ya. Bapak pH-nya berapa? Ini pH-nya kalau di ini kan jadi agak masam Pak.
Jadi ini yang ini. Nah, iya. Menunjukkan Kalau yang normal mana? netral, Pak. Netralnya 6 sampai 7. Kenapa bisa asam begini? Terlalu banyak pupuk atau apa ya? Ya, salah satunya itu Pak, untuk supaya netral itu kita kasih kapur pertanian Pak. Ya, pakan. Ya untuk stabilan. Drainase sama konvensional. Ya. Pupuk berarti air di sini kurang bagus berarti. Ya, sistem drainase ini masuk ke sini. Hari ini sesuai dengan tadi perjalanan saya bersama Pak Bupati Cirebon bersama Kepala Dinas Pertanian Cirebon dan juga ada DPR RI ya dan insan-insan pertanian di sini hadir dalam rangka panen raya wilayah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cirebon. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang hari ini masyarakatnya sudah panen dan sangat luas sekali. Ini karya dan jasa Pak Bupati lewat kebijakan-kebijakannya, termasuk juga informasi yang kami terima di daerah sini dengan adanya produk atau waduk Jati Gede bisa 3 kali per tahun panennya. Berarti Jawa Barat menikmati adanya waduk Jati Gede. Itu Pak Bupati ya? Iya. Jadi sampaikan Pak Bupati sedikit. Kami mengucapkan terima kasih ini yang hadir di acara panen raya ini di Kecamatan Kaliwedi ini. Dan alhamdulillah untuk lumbung padi di Kabupaten Cirebon ini di Cirebon Barat bagiannya Sukan, Kaliwedi, Arjawinangun, Gresik ini lumbung padi akan ucapkan terima kasih ke Pak Bagum yang telah hadir membawa motivasi kepada masyarakat kami supaya petani lebih maju lagi dan lebih sejahtera lagi. Jadi ide atau harapan dari Pak Gubernur bahwa Jawa Barat menjadi lumbung padi nasional tingkat 1 insya Allah tercapai di masa yang akan datang. Jabar juara. Pestisida ya. Jadi dengan pas siapa yang jelasin pestisida ini untuk apa ini akhirnya? Untuk Pengendalian hama dan penyakit. hama, bukan untuk produksi bukan. Bukan. Hanya untuk Pengendalian hama hama. penyakit. Sekarang apa di sini? Orang kemarin terakhir. Ini produk dari Cirebon ini Pak. Oh, produk lokal ya? Nasional ya. PT Sanitas. Tapi ini mempengaruhi produksi Pak Gubernur. Pak Wagub, ini jadi ini akan, amin Pak Gubernur. Ini akan mempengaruhi terhadap produksi apabila nanti terserang OPT, organisme pengikut tanaman, atau tumbuhan, orang ataupun apapun, produksi akan turun Pak, walaupun sebentuk apapun pupuknya gitu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati Cirebon beserta rombongan apa ini? di Desa Duanor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Dan ini untuk fungisida pencegahan teknik dan patah leher. Kalau ini Agrimor ini sebagai pupuk Agrimor, ini kita pupuk cuman lewat daun spray. Ya, kandungannya masing-masing beda. Ada 3 warna, hijau, oranye, sama merah. Ini masing-masing beda kandungan. Dan ini kita untuk lebih ke anakan sama daun. Kalau yang merah ini kita ke buahnya. Jadi untuk hama. Kalau untuk ini untuk pertumbuhan Pak. Kalau ini untuk pertumbuhan, kalau untuk hama ini kita ada kayak untuk orang walang sakit sama lembingnya. Kalau ini untuk pencegahan jamur, pengisidanya kita ada inari, pencegahan teknik patah leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad. Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Rizanul Ulum SE, yang terhormat Bapak Bupati Cirebon Bapak Dr. Andes Haji Imron Rasyadi MAG, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu pada panen raya padi ini, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rahim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanzilana biha min jamil ahwali wal fatamdilana biha jami'al hajat fatarfa'una biha indaka darajat fatubalighuna biha sughiyat min jamil khairat fil hayati abadana. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah faqadihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasatajrun azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Kang Kaji UU, selamat datang di Desa Gualor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Bapak Bupati Kang Kaji Imron Rosadi yang telah hadir di acara panen raya di desa kami, Desa Gualor. Yang saya hormati Kang Kaji Satori, anggota Dewan RI Komisi 8, selamat datang di desa kami, Desa Gualor. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dari Provinsi, Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Bapak Kepala Dinas DPMD Kabupaten Cirebon, serta Bapak Kepala Dinas Pak Haji Muhyiddin dari DKP 5K, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di pesawahan kami Desa Gualor yang terletak di Dusun Kalensuda, merupakan perbatasan desa kami, Desa Gualor, dengan Selendra, dengan Indramayunya Desa Tegalwirangrong, Desa Cengkok, dan juga Desa Tulungagung serta Candang Pinggan. Itu merupakan perbatasan kami dengan Kabupaten Indramayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat jasmani dan rohani, ditetapkan iman Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya sampai yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Prakata dari kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga, yang
telah dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur dengan sowan kami malam Jumat kemarin di Tasik. Pas itu Pak Wagub ada acara riyadhah pengajian di pesantren Miftahul Huda. Nah, malam langsung saya ke Bandung. Alhamdulillah pagi ketemu dengan Pak Wakil Gubernur di rumah dinas jam 8:30 sampai jam 11 ditemani oleh beliau. Dan alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan undangan dari panitia panen raya, Bapak Wakil Gubernur sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin sudah pengubinan, Pak. Kemarin itu 7,1 ubinannya itu ada 3 tempat dan rata-ratanya 7,1. Ada satu ubinan nyampe 9, cuman dibikin rata-rata 7,1. Itu merupakan ubinan dari BPS kemarin. Alhamdulillah berarti kisaran 10 sampai 11 ton per hektar gitu. Dan kami di wilayah perbatasan, Pak, mumpung ada Pak Wagub dan juga Pak Bupati, kami selalu terkendala itu di dalam proses pengairan, Pak. Kemarin aja karena di sana emang belum panen, Pak, di perbatasan kita hanya untuk mengairi yang masih hijau, kita tetap masih ada kendala. Mudah-mudahan ke depan koordinasi pengairan Kabupaten Cirebon dengan Indramayu lebih baik lagi dibandingkan dengan wilayah dusun 3, 4, 5, 6. Itu jalurnya lebih panjang, Pak Bupati. Dari Cilais sampai Bualor itu harus ngikutin sampai UP 9. Nah, UP 8 pembagi ke daerah Medenda, UP 9 kita pembagi dengan Gua Kidul. Nah, itu merupakan areal kami yang diairi oleh jalur UP Ujung Pule. Kalau di sini UP kalian sudah, UP Bualor. Itu merupakan saluran air dan alhamdulillah dengan adanya waduk Jati Gede untuk pengairan sampai sekarang alhamdulillah air full, Pak Wagub. Hanya untuk mumpung di sini, mumpung ada Pak Wagub, menginginkan untuk daerah timur, Pak Wagub, terutama daerah Sedong, daerah Sule, Susukan Lebak, serta Sindang Laut dan juga Pasaleman. Kalau kita lihat kondisi air itu sangat memperhatikan, cuman bisa sekali panen kalau hujan, di musim kemaraunya tidak. Sama halnya di daerah Kecamatan Gunung Jati, Pak Bupati. Di situ juga kalau musim gaduh tidak nyampe air. Jadi mohon bisa enggak di wilayah daerah tengah dibikin waduk kayak Jati Gede. Apa manfaatkan dengan adanya Telaga Remis diperluas atau gimana? Itu merupakan usulan kami, termasuk kami ini orang petani. Nah, kalau nyewa sawah cuman panen sekali, Pak Bupati, ya rugi gitu. Minimal itu bisa 2 kali. Nah, untuk daerah yang terairi Jati Gede, potensi tahun depan itu bisa sampai 3 kali. 3 kali panen, insya Allah tahun depan bisa terlaksanakan. Kita nyoba sistem tanam yang ketiganya itu adalah salibu, Pak Bupati. Jadi panen langsung suruh tumbuh, bahasa orang kampung mah singgang. Nah, singgang, tapi kalau dibabat dari bawah ketinggian kurang lebih 5 cm, kayaknya malainya lebih panjang dibandingkan dibiarkan sesuai tumbuh dari yang panen sekarang. Gitu. Mungkin itu dari kami untuk areal pertanian, terutama juga Pak, kalau
Pak Wagub sama Pak Bupati jalan dari sana ke sini, ini masih tanah Pak, perlu adanya JUT, Jalan Usaha Tani, yang kami nanti usulkan kepada Pak Kadis. Mohon dibantu Pak untuk IRDES dan juga JUT-nya itu. Dan kalau musim kemarau Pak Kadis, di daerah kami itu terhambat oleh penjemuran. Kalau ada program open, untuk open, iya, hardware ya, hardware itu bisa kami usulkan nggak Pak Kadis? Iya, alhamdulillah nanti kami dengan kelompok tani atau Gapoktan kami usulkan untuk penanggulangan penjemuran di musim hujan, biar harga padi desa kami itu tidak sangat terperosot. Kalau musim rendeng, harga padi itu bisa mencapai 340.000 per kintal. Nah, kalau cuacanya bagus mencapai 450, kan bedanya jauh Pak. Mudah-mudahan keluhan kami dari bawah, para petani bisa dibantu di dinas-dinas terkait. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Uu, selamat datang. Yang saya hormati dari DPR RI, Kang Haji Satori, dan DPR Kabupaten, yang saya hormati staf ahli Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Kadistan Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Pak Dandim 0620 Cirebon atau yang mewakilinya Pak Kapolresta, yang saya hormati para kepala dinas Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Forkopinsam Kaliwedi, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, yang saya hormati Kepala UPDD Pertanian dan Koordinator PPP Kecamatan Kaliwedi, yang saya hormati para kuwu Kecamatan Kaliwedi, wabil khusus kuwu Desa Guwalor Kecamatan Kaliwedi. Yang saya hormati para petani, para santri, serta hadirin tamu undangan beserta gerakan panen padi di kelompok tani Rukun Jaya Desa Guwalor Kecamatan Kaliwedi. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siang hari ini alhamdulillah kita bisa panen bersama Kang Uu di Kecamatan Kaliwedi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sajukan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya. Bapak Wakil Gubernur, hadirin undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon dan pribadi mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Uu, di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan Bapak berkenan di tempat kami ini yang sekarang alhamdulillah di tengah sawah, tapi kita ini mendung ya, jadi tidak begitu panas. Ya, saya sekarang lagi musim panas-panas ya Pak ya. Bapak Wakil Gubernur, hadirin undangan yang berbahagia, saya menyambut baik dan turut bergembira dengan diselenggarakannya panen ini. Kita tentunya sangat bersyukur karena setiap tahun para petani di Kabupaten Cirebon berhasil mengolah lahan pertaniannya dengan baik. Meskipun pada tahun ini kita sedang pandemi COVID-19 ini yang berdampak terhadap semua kegiatan masyarakat, baik itu ekonomi, pariwisata, dan yang lain-lainnya, bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap
sosial ekonomi. Tapi Pak Wakil, alhamdulillah ya, walaupun ada COVID, tapi kalau petani itu sekarang tidak berdampak ini. Tapi kami memohon kepada Pak Wakil dan Pak Kadis Pertanian Jawa Barat, Pak. Jadi di Cirebon ini kalau wilayah Kabupaten Cirebon, alhamdulillah ya panen bahkan sampai 3 kali. Tapi kadang-kadang air, Pak, dari Jati Gede ini kurang, Pak. Karena kalau di Indramayu itu diuntungkan, tapi kadang-kadang di kita ini debitnya agak kurang. Jadi kami mohon kepada Wakil dan Kepala Dinas Pertanian aliran Jati Gede ini minta Kabupaten Cirebon ini diperbanyak. Karena kalau di Indramayu itu di bagian ke sini yang tadi dikemukakan oleh Pak Kuwu itu sudah tidak kurang. Apalagi kalau Cirebon bagian timur, Pak, bagian timur yang tadi dikemukakan oleh Pak Kuwu itu sangat kurang. Karena di sana tidak ada aliran air. Kalau hujan itu kebanjiran karena dari Kuningan, tapi kalau kering itu pun airnya juga oleh Kuningannya ditahan, jadi kekeringan. Jadi kami mohon di wilayah timur dan tengah ini minta dibuatkan embung, ya, dibuatkan embung untuk bisa menampung air, Pak. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah menjadi sektor pertanian sebagai program strategis nasional yang dilaksanakan guna mewujudkan swasembada pangan. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Cirebon menjadikan sektor pertanian sebagai andalan untuk menciptakan Kabupaten Cirebon bebas rawan pangan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ini kepada Dinas Pertanian dan dinas-dinas yang lain di Kabupaten Cirebon, Pak. Alhamdulillah ini sering kita bekerja sama dengan petani-petani dan kita pembinaan dan penyuluhan kepada petani agar petani pun sekarang harus bisa mengikuti fenomena yang pada saat sekarang. Bahkan persaingan baik itu perdagangan, jadi petani pun harus kreatif. Di Kabupaten Cirebon kita anak-anak muda juga sekarang sudah terkenal ada gendong ginsu dan yang lain-lainnya itu bahkan bisa ekspor sampai ke Arab. Jadi kami berharap juga kepada anak-anak muda ini perlu adanya kreativitas terhadap ekonomi peningkatan, karena kalau kita lihat Kabupaten Cirebon ini potensinya sangat besar. Karena Kabupaten Cirebon yang luas, Pak, yang luas, bahkan kecamatan 40, desanya 412 desa dan 12 kelurahan. Bahkan lautnya pun itu dari lautnya sampai luasnya 77-79. Tapi sekarang laut pun sekarang sudah tidak bisa lagi kami itu mengolah karena wewenangnya sudah tingkat Provinsi Jawa Barat. Jadi kami mohon ini kepada Pak Wakil Gubernur, nelayan pun minta diperhatikan karena kami wewenang sudah ada di sana. Bahkan juga masalah pendidikan ini kami ada beberapa usulan, karena di Kabupaten Cirebon ada 5 kecamatan yang tidak ada tingkat SLTA-nya. Tidak ada SLTA-nya, jadi kami mohon karena pendidikan SLTA itu sudah tingkat Jawa Barat. Bahkan di Tengah Tani kecamatannya sudah siap untuk memberikan hibah kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tapi sampai sekarang belum ada jawaban, Pak. Karena di sana sekarang setelah adanya zonasi itu masyarakat ada kepusingan, karena biasanya yang berdekatan dengan kota kebanyakan sekolah di kota. Sekarang pun karena dibatasi, jadi anak ini mau sekolahnya kemana gitu. Sementara dari tingkat kecamatan pun di Kabupaten Cirebon ada 5 kecamatan yang tidak ada tingkat SLTA-nya, baik SMA-nya atau SMK-nya. Nah, ini jadi kami mohon kepada Pak Wakil Gubernur minta bantuannya, baik itu petaninya, nelayan dan pendidikan,
untuk bisa kita ke anak-anak kita yang generasi penerus bisa melaksanakan baik pertaniannya dan yang lainnya bisa tumbuh. Karena sekarang adalah kita ini persaingan global yang memerlukan SDM. Sumber daya manusia inilah yang paling utama untuk kita kabupaten ini bisa eksis. Karena antara kabupaten dengan kabupaten lainnya juga kita sudah persaingan bebas, Pak ya. Provinsi dengan provinsi yang lainnya, apalagi Kabupaten Cirebon ini perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Jadi kita persaingan. Dari persaingan ini kita bisa eksis dari persaingan apabila SDM-nya itu mumpuni. Sedangkan di Cirebon potensi alam itu mumpuni, tapi SDM perlu kita tingkatkan. Itu saja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Wakil Gubernur Jawa Barat Kang Uu di Kecamatan Kaliwedi ini, dan mudah-mudahan Pak Uu yang tadi diminta oleh Pak Uu, biasanya kalau tingkat provinsi hadir itu manfaatnya ada, biasanya tinggal tunggu saja ya. Biasanya ada manfaatnya apa yang tadi diminta oleh Pak Uu dan Pak Camat, nanti tinggal dicatat, tinggal dicatat terus kayak dolang ning gedung sate karena di Pak Uu. Nah biasanya ana manfaatnya. Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran Kang Uu ini dan para kepala dinas ada manfaat di Kabupaten Cirebon, khusus wabil khusus di Kaliwedi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 8 Pak Sapuri, yang saya hormati Bupati Cirebon Bapak Haji Imron Rosyadi, dan yang saya hormati Kepala Desa Goa Lor Bapak Haji Maksudi, dan yang saya hormati Ketua Kelompok Tani Rukem Jaya Bapak Solihudin, dan yang saya hormati Ketua Panitia Panen Raya Bapak Muslihin, dan yang saya hormati Forkopimda ataupun Forkopimcang yang hadir pada kesempatan ini. Dan juga perlu kami sampaikan, saya hadir bersama rombongan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Pertanian dan Hortikultura beserta staf ahli Gubernur Jawa Barat. Dan biasanya kalau saya bersinggungan dengan pertanian suka dihadiri oleh BPM desa, tapi ini mungkin tidak ada yang mewakili ya dari desa. Kemudian juga hadir komunitas-komunitas kami ini, ada Simpul simpatisan Urjahulum Pak Bupati, ada Barhu juga, dan juga hadir-hadirat bagi khusus para petani yang ada di wilayah Cirebon yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya banggakan. Ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya hari ini, sehingga saya bisa bersilaturahmi dengan para petani dan juga bisa bersilaturahmi dengan Pak Bupati dan masyarakat yang hadir. Karena insya Allah dengan silaturahmi ini membawa dampak yang positif, membawa manfaat kalau kata Pak Bupati tadi. Karena kepemimpinan kami di Provinsi Jawa Barat bukan lagi gaya top down, tapi bottom up. Yang artinya visi misi pribadi kami dikebelakangkan, ego pribadi kami dikebelakangkan, tapi yang diperjuangkan dan yang dikedepankan adalah visi misi masyarakat, ego masyarakat Jawa Barat. Akan tahu visi dan keinginan masyarakat bagaimana kalau kami bersama Kang Emil selalu ada di belakang meja duduk
di atas kursi di kantor. Mau tahu asa masa depan masyarakat Jawa Barat kumaha, upami abdi selalu ada di gedung sate. Maka dengan diundang pada kesempatan ini adalah merupakan kesempatan yang sangat berharga Pak Kades, Pak Bupati. Saya merupakan syukur alhamdulillah, saya merasa tersanjung, saya merasa bahagia, apalagi diundangnya acara panen raya yang menjadi pemikiran kami, yang menjadi fokus perhatian kami, khususnya saya secara pribadi dalam rangka pertanian di Jawa Barat. Kegiatan kali ini mungkin juga di samping panen padi, tapi mungkin ada bukti syukur kita setelah berjuang dari mulai menanam, kemudian ngurus air, mengurus pupuk dan yang lainnya, hari ini panen. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun kegiatan kita, sehebat apapun teori kita, khususnya dalam pertanian, kalau Allah tidak menakdirkan padi berlimpah, hasil panen hebat, ini tidak akan ada apa-apanya. Artinya syariat masyarakat yang ada di sini kami yakin maksimal, kemudian Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa, panen melimpah. Hari ini merupakan bukti syukur. Mudah-mudahan masuk kepada ayat lain, syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang bersyukur insya Allah nikmatnya yang bertambah, yang tidak syukur alias kufur nikmat maka nikmatnya akan hilang. Akhadnahum baghtatan, mudah-mudahan tidak terjadi, amin ya rabbal alamin. Pertanian sangat penting dalam kehidupan kita. Saya sering menyampaikan dalam setiap pertemuan, apalagi saya begitu hobi pertanian, karena kami, mohon maaf, saya keluarga pesantren di Jawa Barat mah ekonominya biasanya dari hasil pertanian. Pun aki meser mobil, pun aki ngebangun pesantren hasil pertanian. Begitu juga daerah-daerah yang lain. Kami keluarga pesantren jadi karena pertanian mah rada semangat. Pati gerbang desa yang kami gembar-gemborkan gerakan bangun desa. Ada 5 poin: jalan desa, listrik masuk desa, dan yang ketiga adalah irigasi pedesaan. Alhamdulillah dengan program irigasi pedesaan, saya di saat menjadi bupati dapat penghargaan dari menteri 3 kali berturut-turut karena memang peningkatan gabah kering selalu meningkat di atas 5%. Pak Harto juga tahu kami dapat Satya Lencana emas dari KTNA tingkat nasional, dan juga saya dari Bapak Presiden mendapatkan Satya Lencana Bupati perhatian terhadap bidang pertanian. Artinya pertanian sudah melekat dalam pribadi saya. Terjawab sudah tadi disampaikan oleh Pak Bupati di saat saya berbincang-bincang. Pak UU, di sini setelah adanya Jati Gede, masyarakat insya Allah dan sudah terlaksana panen 3 kali 1 tahun. Ini sangat luar biasa. Artinya dengan diurusnya irigasi, dengan dibereskannya tatanan air, maka dengan sendirinya panen akan melimpah. Tadi Pak Bupati menyampaikan satu masalah irigasi, termasuk Pak Kepala Desa. Saya tadi sampaikan kepada staf ahli gubernur, mohon dicatat. Pak Dinas Pertanian mohon dicatat. Nanti mungkin suatu saat akan datang lagi ke sini dari Dinas Air, Sumber Daya Air, dari Dinas Desa, dari Dinas Pertanian, untuk merumuskan di daerah ini apa yang menjadi skala prioritas untuk dibangun supaya meningkatnya pertanian di wilayah sini. Jadi insya Allah kehadiran saya ke sini hari ini bukan yang pertama, tapi akan ditindaklanjuti dengan kehadiran dinas teknis untuk memberikan perhatian dan juga meminta masukan dari para kepala desa, Pak Camat termasuk Pak Bupati, apa yang harus dilakukan lebih awal untuk meningkatkan produksi gabah kering di Jawa Barat. Karena asaknya Pak Emil, harapan dan keinginan Pak Emil, Jawa Barat hari ini menjadi penyumbang ranking kedua setelah Jawa Timur penyumbang beras. Tetapi keinginan kami dengan Jabar juara lahir batin, kami ingin Jawa Barat menjadi rating pertama penyumbang beras tingkat nasional. Curah hujan Jawa Barat paling besar, hamparan juga Jawa Barat paling besar. Cuma mungkin kendalanya masalah irigasi, maka irigasi akan menjadi skala prioritas dalam pembangunan untuk desa di masa yang akan datang. Kemudian juga saya sering menyampaikan
Kenapa kita perlu pertanian? Karena masyarakat tidak makan hasil teknologi yang berupa handphone. Masyarakat tidak makan hasil teknologi yang berupa mobil mewah. Masyarakat tidak makan berupa gedung, berupa aspal hotmik dan yang lainnya. Tapi masyarakat makan tiap hari hasil kerja para petani. Di samping kami memperjuangkan pembangunan berbentuk material, berbentuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana, tetapi pertanian pun kami akan menjadi skala prioritas dalam kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, para petani, kami berharap ada sedikit perubahan. Bertani hanya untuk makan, yang dulu bertani hanya untuk mencukupi pangan keluarga dari panen ke panen. Tapi harapan kami, paradigmanya dirubah, bertani untuk beli mobil Mercy, bertani untuk beli mobil yang bagus, bertani untuk bikin rumah yang hebat. Artinya dengan bertani kita bisa menjadi orang yang sukses, bisa terpenuhi kebutuhan duniawi yang layak dengan sekitarnya. Dengan cara apa? Dengan cara niatkan dalam hati, punya keinginan, punya cita-cita, dan kudu boga kadai. Dan juga bertani harus dengan teori. Maka fungsi THL, fungsi PPL, fungsi dinas pertanian ini sangat penting dengan para petani itu sendiri. Karena dengan adanya mereka, insya Allah teknologi pertanian akan disampaikan dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian juga hari ini ada corona, tapi tidak berharap corona dijadikan alasan untuk tidak bergerak, baik bergerak dalam bidang ekonomi ataupun bergerak dalam bidang lainnya, sehingga tidak selalu menunggu bantuan dari pemerintah berupa bansos. Jangan sampai mau usaha lagi corona, mau ke sawah lagi corona, bagaimana menghadapi kebutuhan ngantosan we ti Pak RT, ngantosan we ti Pak Bupati, yang ujung-ujungnya kebagian marah kepada Pak RT, marah kepada Pak Bupati, marah kepada yang lainnya. Oleh karena itu harapan kami, corona jangan dijadikan alasan untuk tidak bergerak, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Kami bersyukur Kabupaten Cirebon kemarin ada sedikit berbahaya ya Pak ya, zona merah, tapi dengan kesigapan Pak Bupati hanya 1 minggu naik lagi zonanya kepada zona yang kuning. Ini sangat luar biasa kesigapan Pak Bupati, sehingga Kabupaten Cirebon kemarin di saat rapat gugus tugas termasuk Bupati yang hebat, ranking kelima percepatan penanganan corona di Jawa Barat, termasuk 5 besar. Ya memang beliau sekalipun bukan politisi, tapi beliau adalah birokrat karena pernah memimpin ya. Beliau menjadi pemimpin di lingkungan internal Kementerian Agama, jadi saat jadi bupati kaku deui, teu ngabige deui, tapi langsung tancap gas. Dibuktikan pembangunan di Kabupaten Cirebon sangat luar biasa, termasuk penanganan coronanya. Padahal Jawa berdekatan dengan Jawa Tengah. Padahal Cirebon ini adalah aktivitas masyarakatnya hebat, tapi penanganan coronanya sangat luar biasa. Kemudian juga hari ini kami sedang menggembar-gemborkan santri tani. Santri, harapan kami memahami tentang pertanian. Santri kami berharap bisa bertani. Jangan sampai santri kaku dalam bidang pertanian, karena memang insya Allah satu-satunya yang paling pas untuk ekonomi pondok pesantren adalah menjadi insan-insan pertanian. Kenapa? Kalau kiai berdagang kadang-kadang dagangan tiasan seep, kemudian tos waktos nalohor tiba tiasan tiasa uih ke pesantren da ka pameng, ataupun berbisnis lain, tapi upami bisnis pertanian, insya Allah karena pertanian biasanya di lemur, satiasan lohor tos tiasa uih, pagi-pagi tiasa ngaulang heula, tiasa berjamaah jantan imam, tiasa ngaulang di pesantren, karena memang pertanian ada di wilayah. Itu program dari Santani. Yang kedua juga kayak programnya ke santri Pancasila. Kenapa santri Pancasila kami buat pada hari ini di Jawa Barat? Karena memang untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan kita. Terkadang, mohon maaf, ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan santri, ada ormas-ormas yang mengatasnamakan santri, tetapi masih meragukan tentang dasar negara Pancasila, masih kurang memahami tentang rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan, padahal dia adalah sebagai penerus perjuangan kita. Karena santri adalah sebagai estafet kepemimpinan negara ini, santri adalah salah satu kelompok
untuk meneruskan agama dan juga para ulama. Kalau rasa nasionalisme kurang hebat, kami khawatir di saat pergantian generasi negara Indonesia ini dikhawatirkan mereka diteruskan dengan tidak memiliki nasionalisme yang hebat. Kami ingin tetap Indonesia berkibar merah putihnya dari Sabang sampai Merauke. Kami masih ingin tetap Garuda Pancasila bertengger di kantor-kantor dari Sabang sampai Merauke. Kami ingin tetap Indonesia 34 provinsi yang dinamakan Nusantara. Kalau mereka tidak dibekali dengan rasa kebangsaan dan rasa nasionalisme, kami khawatir di saat pergantian generasi terjadi seperti negara-negara yang lain. Dulu Uni Soviet, ada yang dinamakan Uni Soviet, negaranya hebat dan gagah. Musuh nawai Amerika, dengan kata lain negara dua adidaya, perang dingin dari waktu ke waktu. Tetapi sekarang mana Uni Soviet sudah tidak ada. Uni Soviet hanya setengah kenangan. Uni Soviet hanya tercatat dalam sejarah. Kenapa di saat pergantian sejarah mereka yang menggantikan nasionalismenya kurang hebat, kebangsaannya kurang hebat, akhirnya negaranya dicabik-cabik, dipisah-pisah, Azerbaijan, Chechnya, Kazakhstan dan yang lainnya. Maka seperti itulah adanya. Kami tidak mau Indonesia seperti itu, tapi Indonesia tetap Nusantara yang masyarakatnya hubbul watan minal imannya sangat luar biasa sebagai salah satu inti dari ajaran Nahdlatul Ulama. Siapa kita? Karena memang salah satu inti daripada ajaran Nahdlatul Ulama adalah hubbul watan minal iman. Hadirin yang saya hormati, kemudian juga saya bikin PDP. PDP adalah Pemuda Desa Petani. Kenapa kami bikin PDP? Karena sekarang keluarga petani sudah tidak menghasilkan lagi petani. Itu adalah salah satu kendala dalam bidang pertanian. Kendala dalam bidang pertanian hari ini cuaca alam yang kadang-kadang sulit diprediksi. Dulu bulan Agustus pasti nyawa, ayeuna mah kadang-kadang tidak terjadi hal semacam itu. Dulu upami ningali bintang seperti itu, oh waktuna halodo, oh waktuna musim kemarau. Sekarang sudah sulit. Itu salah satu kendala pertanian. Yang kedua yang tadi saya sebutkan, para petani sekarang keluarganya tidak menurunkan lagi menjadi keluarga petani. Dulu di saat saya lahir, yang pertama dilihat bukan televisi, yang kami lihat pertama bukan handphone, tapi yang dilihat dulu adalah sawah, yang dilihat dulu adalah kerbau, yang dilihat dulu adalah pacul, yang dulu dilihat di saat kami ingat adalah garpu, korek dan yang lainnya. Tapi anak kecil hari ini di saat ingat, yang pertama dilihat adalah handphone, yang pertama dipegang adalah remote, yang dipegang dan dilihat adalah kulkas. Jadi tidak mustahil atau tidak kemungkinan kalau para petani tidak sadar, keluarga petani tidak melahirkan lagi petani, kami khawatir petani-petani di Indonesia akan semakin habis. Kalau petani sudah habis, maka kita mau makan apa? Prihatin kalau seandainya negara kita pangannya diimpor dari luar negeri. Kami rindu, mohon maaf, di saat Orde Baru Pak Harto swasembada pangan, swasembada beras, kolom pencapir dilaksanakan di sawah-sawah, sekalipun bosan ningalinya di TV, data aya acara deui hiji-hijina saluran televisi lagi kecil. Pak Harto saking semangatnya dalam bidang pertanian, sukses dalam bidang pertanian. Mari kita kembalikan lagi bahwa Indonesia adalah lumbung pangan. Indonesia ataupun Jawa Barat adalah swasembada pangan dan swasembada beras. Oleh karena itu, dengan Pemuda Desa Petani, insya Allah akan lahir petani-petani milenial, akan lahir petani-petani yang hebat, yang memiliki wawasan ke depan, yang bertani bukan hanya untuk pangan pribadi, tapi bertani untuk bikin rumah bagus, bertani untuk mengeluarkan uang-uang yang hebat dan yang lainnya. Namun saya titip Pak Bupati, tolong diperhatikan, petani jangan sampai menjual sawah, petani jangan sampai menjual tanahnya, karena kami tidak mau terjadi di salah satu kabupaten. Di saat kami datang ke sana, di saat panen raya, Pak, wah ini mungkin Bapak sedang bahagia ya Pak ya, sawah sudah menguning, sebentar lagi dipanen, maka kebahagiaan keluarga akan datang, karena beras, padi akan menumpuk di rumah. Bujeng-bujeng Pak Uu,
Ieu sawah nu gaduhna orang Jakarta, sekian hektar ada di sini. Ieu nu gaduhna sawah orang Bandung, sekian hektar aya di sini. Abdi mah mungsa ukur buruh tani. Dulu mungkin tidak terjadi ada bahasa buruh tani, tapi hari ini terjadi buruh tani. Kenapa? Karena memang orang tua petani hari ini sudah tidak bisa mewariskan tanah pertanian lagi kepada anaknya, sehingga anak hanya menjadi buruh tani, bukan menjadi pemilik tani. Oleh karena itu saya berharap masyarakat petani, insan-insan pertanian jangan menjual tanah sehebat apapun harganya, semahal apapun harganya. Karena kalau sudah dijual, kami kebiasaannya dan kemungkinannya tidak dapat dibelikan lagi uangnya untuk anak cucu kita sebagai petani. Lebih baik mewariskan sawah, tanah kepada anak cucu kita supaya mereka akan tangguh dalam bidang pangan. Kalau pangan tidak ada, bukan hanya negara, bukan hanya keluarga, tetapi insan-insan yang ada di muka bumi ini, kalau tidak ada pangan bahaya. Maka kewajiban pemerintah, kewajiban para pemimpin, masyarakat jangan sampai 3 kosong. Kosong dompet, kosong perut, dan juga kosong iman. Maka Jawa Barat supaya tidak kosong dompet, tidak kosong perut, dan tidak kosong keimanan, programnya Jabar Juara lahir dan batin. Itu dia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Itu yang kami harapkan. Itu saja Pak Bupati yang saya sampaikan. Masalah SMK kami catat, dan memang yang namanya provinsi tegaduh wilayah, tegaduh wilayah mah adalah kabupaten kota. Artinya kalau Pemprov membantu kabupaten kota, berarti itu sama dengan membantu program provinsi juga. Apa yang disampaikan saya tadi suruh dicatat kepada staf ahli untuk disampaikan kepada Pak Gubernur. Artinya di saat saya lupa dalam rapat Pak Bupati, insya Allah akan disampaikan. 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon tidak memiliki SMK atau SMA. Mudah-mudahan suatu saat, apalagi kalau ada tanah, biasanya kendala dalam pembangunan itu tanah. Kalau sudah ada tanah, insya Allah mungkin tidak akan sulit dalam pembangunan SMA dan SMK. Termasuk juga mungkin bantuannya untuk pembangunan dari DPR RI ya Pak ya, wilayah Cirebon ini mungkin apa yang bisa diharapkan untuk Jawa Barat lebih maju lagi dari kebijakan-kebijakan pemerintah atau pemerintah pusat, karena memang kolaborasi sangat menguntungkan untuk kemajuan sebuah daerah. Dengan kebersamaan insya Allah ada kekuatan. La quwata illa bil jamaah, karena tidak ada kekuatan tanpa kebersamaan. Mafhum mukhalafahnya, atuh kalau memang ingin kuat maka harus bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga camat dan desa dalam rangka melaksanakan pembangunan menuju Indonesia maju, Jawa Barat Jabar Juara, Kabupaten Cirebon Katon, gitu Pak ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang baju, sambung berpanjang harus. Pak Bupati punten barangkali kan